Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengisahkan daripada orang mulia, yaitu Al-Imam As-Sajidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah cicit Rasulullah SAW yang abid. Al-Fatihah khususan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قبول سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menagib Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun tidak mengalami masa kelahiran Islam, tapi Al-Imam Ali Zainal Abidin cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan putra daripada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, sangat pandai memahami perkembangan sejarah umat Islam dari waktu ke waktu. Perkembangan kaum muslimin sepeninggal buyutnya, yaitu baginda Nabi SAW, yang penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan, disikapinya dengan arif bijaksana. Karenanya, bila ada yang menghinanya dan merendahkan atau meremehkan para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, yang termasuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin, ia sangat tertusuk hatinya. Suatu hari ia menerima beberapa orang tamu dari Irak. Dalam perjalanannya mereka mengingkari keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Terhadap kedua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka melontarkan kata-kata yang tidak sedap didengar. Dengan penuh kesabaran, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu itu mendengarkan kecaman dan cercaan mereka. Setelah itu barulah ia bertanya, apakah kalian termasuk kaum muhajirin yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8, yang menegaskan mereka yang diusir dari kampung halamannya, yang dipaksa meninggalkan harta benda mereka karena ingin memperoleh karunia Allah dan keridhaannya? Mereka menjawab, bukan. Apakah kalian termasuk kaum Ansar yang menurut Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 97, mereka yang tinggal di Madinah dan telah beriman kepada Allah Ta'ala sebelum kedatangan kaum muhajirin? Mereka itu mencintai dan berperilaku kasih sayang kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mempunyai pamrih dalam bentuk apapun dalam memberikan bantuan kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan kaum yang berhijrah daripada mereka sendiri, kendati pun mereka berada dalam kesusahan. Mereka pun menjawab, bukan. Jika kalian tidak termasuk dalam kedua firman Allah Ta'ala di atas, berarti saya berani berterus terang bahwa kalian bukan berasal dari kaum muhajirin dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah kaum muhajirin dan kaum ansar, yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu sebelum kami, dan jangan engkau tanamkan kedengkian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah berkata seraya menunjuk ayat-ayat suci di atas tersebut, ia lalu bersuara keras, nyalah kalian dari rumahku ini. Para tamu itu benar-benar terkejut melihat Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu gusar mendadak. Mereka tidak menduga bahwasanya cicit baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana kedua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah berjasa besar bagi Islam dan kaum muslimin. Sejarah. Nama asli dari Al-Imam As-Sajidin ini adalah Al-Imam Ali Al-Awsat. Setelah dewasa, kaum muslimin kaumnya memberi panggilan Ali Zainal Abidin, yang bermakna orang terbaik bersembah sujud kepada Allah Ta'ala. Ayahnya adalah Al-Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan ibundanya seorang wanita cucu Kisra Maharaja Persia dinasti Sansanid yang bernama Syahzinan atau Syahbarnu. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu lahir pada 5 Sya'ban tahun 50 Hijriah
dalam suasana pergolakan dahsyat dan bencana fitrah sedang melanda kehidupan kaum muslimin. Rangkaian peristiwa politik, ekonomi, dan pemberontakan terjadi susul menyusul sejak terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Kehidupan kaum muslimin waktu itu penuh dengan curiga, purbasangka, dan permusuhan. Tidak beberapa lama dari kelahirannya, ibundanya yang mulia meninggal dunia. Sejak itulah ia diasuh oleh bibinya, yaitu Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedangkan ayahandanya Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu wafat di padang Karbala dalam suatu strategi pembantaian oleh Ubaidillah bin Ziyad yang menyaksikan peristiwa memilukan itu bersama bibinya yang tegar, yaitu Sayyidah Zainab binti Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kebiasaan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau memiliki kebiasaan yang luar biasa, yaitu gemar sekali melakukan sholat malam sampai beratus-ratus rakaat, dan setelah itu beliau selalu bermunajah tiada henti-hentinya sambil menangis mengatakan, "Ya Allahku, kekasihku, tambatan hatiku, pelipur lara jiwaku, harapanku, tujuanku. Aku adalah seorang hamba-Mu yang lemah dhaif, yang tak punya apa-apa, yang setiap masa ku lewati ku berharap belas kasih-Mu ya Rabb. Aku kini selalu berada di depan pintu pagar istana-Mu yang selalu berharap ridha-Mu ya Rabb." Selain itu, beliau memiliki hati yang dermawan, yaitu sakhi. Beliau gemar selalu memberi sedekah kepada kaum du'afa ketika mereka sedang tertidur lelap, karena beliau tidak mau kebiasaan ini diketahui orang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit hati dalam bidang tasawuf, yaitu salah satunya riya. Hal ini diketahui ketika beliau radhiyallahu taala anhu wafat. Pada saat dimandikan jenazahnya terdapat bekas memar yang telah kaku kapalan di pundaknya beliau, karena beliau radhiyallahu taala anhu dengan pundaknya sendiri ingin menolong para kaum du'afa. Selain itu, ia diperkuat juga dengan bukti sepeninggalnya beliau tidak ada lagi yang mengantar sedekah ke pintu-pintu rumah kaum du'afa. Subhanallah. Ya Allah, limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Amin. Akhlak Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Pada suatu ketika ia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba didengarnya seorang memaki-maki tanpa alasan apapun selain karena ia cucu daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ia menoleh ke arah datang suaranya itu, lalu dengan sikap yang tenang ia datang menghampirinya. Dari penampilan orang yang memakinya itu, ia dapat menduga bahwa orang itu hanyalah orang suruhan yang mengharapkan upah dari pihak yang menyuruhnya. Dengan tutur kata yang lembut, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu bertanya, "Saya tidak tahu apakah gerangan sehingga Anda memaki saya. Katakan dengan terus terang, apakah diri Anda membutuhkan saya?" Orang tersebut merasa malu atas pertanyaan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, dan ia memberitahu tempat permukimannya. Setelah itu ia pergi menjauhkan diri. Petang harinya, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu datang ke rumah orang tersebut membawa kantong uang yang berisi 5.000 dirham. Uang tersebut diserahkan kepadanya untuk menutup kebutuhannya yang sangat mendesak. Sambil menerima uang tersebut, orang tersebut menitikkan air mata. "Maafkan kesalahan saya, maafkan kesalahan saya. Anda benar-benar keturunan mulia daripada baginda yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW." Dari peristiwa lain, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Peristiwanya terjadi ketika penduduk Madinah melancarkan pemberontakan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Kala itu kota tersebut berada di bawah seorang penguasa yang sangat keras memusuhi segenap keturunannya baginda Nabi SAW, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Dalam sejarah Islam, nama itu tidak asing lagi sebagai biang keladi yang mengakibatkan timbulnya pemberontakan terhadap Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
dalam pemberontakan di Madinah itu. Marwan kewalahan menghadapi penduduk sehingga ia berada dalam posisi terjepit yang sangat membahayakan jiwanya dan semua anggota keluarganya, termasuk istrinya Aisyah binti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Marwan berusaha mendapatkan pertolongan dari putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Tanpa malu-malu ia meminta kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu agar bersedia menjamin keselamatan keluarganya yang hendak ia tinggal lari meninggalkan Madinah. Bagi Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, sejak kecil ia telah mengenal siapa Marwan bin Al-Hakam itu. Ia tidak lain adalah salah seorang tokoh Bani Umayyah yang turut memainkan politik menyebabkan tewasnya ayahandanya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu di padang Karbala. Menjauh dari politik. Setelah selamat dari padang pembantaian Karbala oleh para penguasa Bani Umayyah di Kufah dan Damsyik, ia memilih belajar agama kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih hidup. Ia menjauhkan diri dari kegiatan politik, menentang kekuasaan Bani Umayyah yang menggulingkan dan merebut kekhalifahan dari tangan datuknya. Berdasarkan pengalamannya sendiri, ia berpendapat bahwa pertengkaran mengenai kekuasaan duniawiyah terbukti hanya mengakibatkan perpecahan kaum muslimin dan mengorbankan beribu-ribu jiwa. Ia yakin untuk memperbaiki kehidupan umat masih terbuka jalan selain politik dan kekuasaan, yaitu islah atau damai dan ihsan atau kebaikan. Kurang lebih 30 tahun Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu giat mengajar berbagai cabang ilmu agama Islam di Masjid Nabawi Madinah. Ratusan kaum muslimin datang dari berbagai pelosok dunia Islam untuk menimba ilmu di sebuah perguruan tinggi yang bernama Madrasah Ahlul Bait. Sikap tidak berpihak pada kelompok manapun tersebut mengundang simpati dari semua kelompok yang bertikai. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu disegani oleh segenap kaum muslimin, baik kawan maupun lawan. Pada zamannya, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu diakui masyarakat muslimin sebagai ulama puncak dan karismatik. Ia sangat dihormati, disegani, dan diindahkan nasihat-nasihatnya. Kenyataan itu tidak hanya karena kedalaman ilmu agamanya, tidak pula karena satu-satunya pria keturunan Rasulullah SAW, tetapi juga karena ketinggian akhlak dan budi pekertinya. Dialog ibadah haji. Pada suatu hari, setiba kembali Al-Imam Ash-Shibli, salah seorang muridnya dari Mekah, menunaikan ibadah haji. Ia menghadap untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Dalam pertemuan tersebut berlangsunglah dialog antara sang guru dan si murid sebagai berikut. Hai Shibli, apakah Anda telah sampai di Mina, telah melempar jumrah, telah mencukur rambut, telah menyembelih kurban, telah menunaikan salat di Masjid Khaif, kemudian kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah? Jawabnya, iya benar, semua itu telah saya lakukan. Setelah tiba di Mina dan melempar jumrah, apakah Anda menyadari diri Anda telah sampai kepada tujuan dan Allah Ta'ala telah memenuhi semua hajat hidup Anda? Jawabnya tidak. Pada saat melempar jumrah, apakah Anda berniat melempar musuh bebuyutan Anda, yaitu iblis, dan memeranginya dengan jalan menyempurnakan ibadah haji yang mulia itu? Jawabnya lagi, tidak. Pada saat Anda mencukur rambut, apakah Anda berniat menghapus kenistaan pada diri Anda dan mencukur semua dosa sehingga merasa bersih dari dosa, seperti pada saat Anda lahir dari kandungan ibunda Anda? Jawabnya pun tidak. Pada saat Anda menyembelih hewan kurban, apakah Anda berniat memotong belenggu ketamakan dan kerakusan yang melilit diri Anda? Apakah Anda juga berniat hendak menghayati kehidupan yang bersih dari dosa dan noda? Apakah Anda juga bertekad hendak mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela melaksanakan perintah Allah Ta'ala menyembelih putra kesayangannya sendiri? Jawabnya lagi tidak. Ketika kembali ke Mekah dan melaksanakan tawaf, apakah dalam hati Anda berniat tidak akan mengharapkan kebaikan dari siapapun selain daripada rahmat Allah Ta'ala? Tetap taat dan patuh kepadanya, menunaikan semua perintah dan menjauhi larangannya, dan senantiasa bertakarrub kepada Allah Ta'ala? Jawabnya pun tidak. Kalau begitu, berarti Anda belum sampai di Mina, belum melempar jumrah,
belum mencukur rambut, belum menyembelih kurban, belum melaksanakan manasik haji, belum menunaikan salat di Masjid Khaif, belum bertawaf ifadah, dan belum mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena semua itu hendaklah anda kembali saja ke Makkah. Anda sesungguhnya belum menunaikan ibadah haji yang sebenar-benarnya. Wafat dalam usia 57 tahun. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wafat meninggalkan beberapa orang putra dan putri. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu. Jenazahnya dimakamkan di Baqi' Madinah, berdekatan dengan makam pamannya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara karya-karyanya masih terpelihara baik sebagai pusaka hingga sekarang adalah Risalah Huquq dan Asy-Syajjadiyah. Demikianlah sekilas daripada managib daripada insan yang mulia, daripada cucu daripada manusia termulia, yaitu baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. InsyaAllah dengan kita menceritakan kisah daripada beliau orang yang mulia, Allah Ta'ala buka pintu mata hati kita untuk kita selalu mencintai para salihin, kita mencintai para tabi'in, kita lebih lagi mencintai para sahabat Nabi, terutama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah dengan dasar cinta ini kita kelak pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu para salafun as-salihin yang memiliki mata rantai bersambung kepada Sayyidul Wujud, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabul bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله سيدنا محمد ولأصحابه سيدنا محمد ولأزواجه سيدنا محمد ولذرياته سيدنا محمد ولأهل بيته سيدنا محمد. اللهم ارحمنا ووالدينا يا الله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.